Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita lanjutkan bahasan kita tadi malam, masih mengenai Ramadan, bulan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kalau kita lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, maka akan kita lihat pertama, karena setiap huruf diganjar pahala oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan diganjar baginya satu kebaikan. Tidak itu saja, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau seandainya kita baca saja alif lam mim, itu diganjar oleh Allah 30 kebaikan. Kalau kita bayangkan kebaikan 10 saja, satu huruf 10, Allah kasih sehat, Allah kasih masih kesempatan hidup, Allah masih berikan rezeki, Allah berikan anak yang soleh, istri suami yang pengertian, Allah masih berikan hidayah. Kita hitung aja 10 saja kebaikan dari yang kita dapatkan itu, kita sudah agak berpikir, begitulah nikmat Allah itu, la tuhsuha, tak bisa kita hitung. Bagaimana 30? Apalagi kata Imam Ali, satu huruf kalau tidak berwudu kita baca 10, itu standar.
Kalau kita baca dalam keadaan berwudu, satu huruf diganjar 25 kebaikan. Kalau kita baca dalam keadaan salat dan kita duduk, diganjar per hurufnya 50 kebaikan. Kalau kita baca dalam salat, kita mampu berdiri, maka setiap huruf yang kita baca kita dapatkan 100 kebaikan. Hitunglah bapak-bapak, ibu-ibu, kebaikan apa saja itu yang 100. 10 saja sudah kita berpikir, apalagi 100 kebaikan yang Allah berikan. Maka wajar kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik ibadah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya itu, ketika kita baca Al-Quran kita bisa bagus bacanya, kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah. Orang yang mahir, pandai, bagus bacaan Qur'annya, ma'as safaratil kiramil barrah, bersama para malaikat yang mulia. Dan lebih hebatnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran, kata Nabi. Siapa yang membaca Quran bersusah payah dalam membacanya, terbata-bata bersusah payah mempelajarinya, syaqqun 'alaihi, apa kata Nabi? Falahu ajran, baginya 2 pahala. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bagus bacanya bersama malaikat, enggak bagus pun tapi masih terus belajar, berusaha, terbata-bata baca Qur'annya, tidak dapat dosa, bahkan dapat 2, kata Nabi. Lahu ajran, baginya 2 pahala. Pertama pahala membaca, kemudian yang kedua pahala berusaha. Pahala membaca sudah kita bahas tadi, 1 huruf 10 standarnya, dan dapat lagi pahala yang kedua, dia sudah berusaha dalam terbata-bata itu tetap membaca Al-Quran. Begitulah kira-kira bagusnya bacaan Al-Quran itu. Kemudian tidak hanya itu, kata Nabi, kalau kita baca Quran maka kita akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong kita di hari kiamat. Ketika kita dibawa ke dalam kuburan, ditimbun tanah, maka datanglah Quran. Sampai nanti hari perhitungan mahsyar, dia akan menaungi kita dalam bentuk awan. Sampai hari hisab, sampai siratal mustaqim, dia akan temani kita. Sampai ke depan pintu surga, temani lagi. Sampai bahkan ke dalam surga, ditemani lagi. Apa kata malaikat? Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu tergantung ayat terakhir yang engkau baca. Kalau kita baca di dunia hanya 3 kul 4 kul, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, sampai situlah tingkatan surga kita. Masuk surga juga, tapi surganya surga yang paling rendah. Kenapa? Karena bacaan Al-Qur'annya sangat-sangat sedikit di dunia. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Seperti yang kita sampaikan tadi malam, ketika kita bisa mewiridkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 4 kemuliaan. Gak perlu banyak, yang penting wiridnya 2 kali sehari, pagi, sore atau malam. Boleh sore atau malam, pokoknya
seperti minum obat 2 kali sehari, mampu kita wiridkan selama hidup kita. Wiridkan itu maksudnya istiqomah setiap hari, bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, bahkan sekali setahun, tidak. Tapi setiap hari kita bisa mewiridkan Al-Quran, membaca Quran walaupun sedikit. Seperti kita contohkan tadi malam, satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, Sadaqallahul azim. Itu pagi. Nanti sore, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. 2 ayat. Pokoknya ada pagi sama sore. Maka kita akan dapat 4 kemuliaan. Yang pertama apa? Kita akan dapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi orang yang mampu mewiridkannya akan dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Kenapa seperti itu? Cobalah tengok, malaikat yang paling mulia, paling beruntung adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena melalui perantaraan beliau singgah Quran sama beliau, maka menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kenapa? Karena Quran turun kepada Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diturunkan kepada beliau Al-Quran? Umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Bulan yang paling mulia seperti kita singgung tadi malam, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan penyebutan Al-Quran didahului sebelum faman syahida minkum, ketika kamu melihat bulan falyasum, berpuasalah. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Beruntung bulan itu. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Maka yang pertama kemuliaan yang kita dapatkan adalah kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, apa kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita mampu mewiridkan Al-Quran? Kita akan mendapatkan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini cita-cita kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Makanya ceritanya tadi istiqomah. Karena enggak perlu kita soleh sekarang, di ujung enggak soleh. Yang penting itu di ujungnya, yang dihitung itu di ujungnya. Hafal pun kita Quran sekarang, tapi di ujungnya kita enggak lagi hafal Quran, percuma, haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan amal-amal kita. Maka ketika kita bisa mewiridkan Al-Quran ini, kita akan mendapatkan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, insya Allah selamat di alam kubur, karena kita akan merasakan nanti dua tempat yang mengerikan. Yang pertama adalah di alam kubur, yang kedua nanti dihisab. Menegangkan, tempat yang paling menegangkan. Kalau di kubur kita dihitung amalnya, dihitung imannya. Nanti kalau dihisab dihitung amalnya. Tapi kalau sering mewiridkan Al-Quran, insyaallah iman kita akan lulus. Kita lulus di alam kubur. Dan insyaallah kita lulus juga nanti dihisab amal kita nanti di yaumil hisab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
kemuliaan yang didapatkan adalah menarik semua kebaikan. Kalau kita baca Quran di toko kita, maka toko kita akan berkah. Kalau kita baca Quran sebelum belajar, maka kita akan dapat kecerdasan yang lebih dari yang lain. Jadi Quran itu menarik semua kebaikan-kebaikan. Maka wajar ketika orang kafir membuat penelitian bahwa orang yang bisa menghafal minimal paling sedikit 5 juz itu kecerdasannya meningkat di atas rata-rata orang. Maka Al-Quran itu menarik semua kebaikan kepada dalam diri kita. Kalau kita baca Quran 1 juz saja setiap hari sebelum kita bekerja, insya Allah urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bisa lebih 5 juz sehari, insya Allah lebih banyak lagi urusan yang kalau kita pikir dengan akal nggak akan selesai. Tapi ketika kita mampu mewiridkan Al-Quran, selesai. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lakukan nanti. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kemuliaan yang didapatkan ketika kita mampu mewiridkan secara istiqamah Al-Quran itu. Kita baca setiap hari, pagi dan petang atau malam, maka kita akan dapat benteng dari segala bahaya. Kalau kita baca ayat kursi, setan enggak akan dekat. Kalau kita baca ayat-ayat ruqyah, tak akan kena sihir. Maka siapa yang membaca Quran akan ada benteng dalam dirinya yang tak akan bisa ditembus oleh apapun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah pakai jimat, enggak usah pakai mantra, yang penting wiridkan aja Al-Quran, kita akan terjaga dari segala mara bahaya yang ada. Maka 4 kemuliaan ketika kita bisa dan mampu mewiridkan Al-Quran, terserah berapa saja, yang penting 2 kali sehari, bapak-bapak, ibu-ibu. 2 kali sehari resepnya, pagi baca, sore atau malam baca, silahkan. Maka kita akan dapat 4 kemuliaan. Yang pertama, keberuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, menarik segala kebaikan. Dan yang keempat, kita akan terbenteng dari segala mara bahaya yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita maksud diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang paling penting adalah Allah berikan kita keistiqomahan, kelezatan, kenikmatan bertilawah Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.